Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun hadza faslun fi aqami sholati. Di dalam menerangkan itu tetap ya faslun hadza faslun. Utawi itu ada fasal fi aqami sholati, itu tetap di dalam hukum-hukumnya sholat. Surutuha utawi syarat-syaratnya sholat. Surutuha utawi syarat-syaratnya sholat. Satru rajulin itu menutupnya seseorang laki-laki. Wa amatin dan seorang budak. Menutup ma pada perkara baina suratin yang diantaranya udel. Udel itu apa bahasa Indonesia? Pusar. Pusar atau pusat? Pusar. Kalau yang di sini ini ubun-ubun. Bukan pusat. Pusar. Ma baina suratin itu ma perkara baina suratin diantaranya pusar, waruk batin dan lutut. Wakhuratin ini atau dari depannya, jadi menutup menutupnya satru khuratin berarti ya, menutupnya wanita merdeka. Ghairi wajin yang selainnya wajah, wakafin dan telapak tangan. Wakafin dan telapak tangan minal a'la daripada arah atas. Wal jawanib dan kanan kirinya. Bima dengan perkara layaki yang tidak menceritakan siapa orang al-launa pada warnanya kulit. Ingkodaru jika mampu siapa mereka alaihi atas satar. Alaihi atas satar. Jadi ibarat di dalam irsyad itu sedikit, tapi ini kalau dijabarkan jadinya banyak. Jadi bahasanya itu sangat ringkas banget. Ini kalau dalam kitab itu sudah satu fasal tersendiri. Satu fasal tersendiri. Jadi di sini adalah syaratnya orang yang sholat itu harus kalau seorang laki-laki dan budak, amat itu budak maksudnya. Jadi wajibnya seorang laki-laki menutup aurat itu begitu juga budak. Begitu juga budak itu adalah di antara udel pusat sampai lutut. Jadi budak itu kalaupun di atasnya udel itu terbuka tidak apa-apa. Karena budak. Tapi bukan di luar sholatnya. Sholatnya di dalam ini ya. Sholatnya di dalam, tempatnya budak tersendiri. Bukan di luar-luar. Begitu juga laki-laki. Laki-laki itu kamu punya sholat pakai sarung saja. Yang penting nutup sampai di pusat sini. Sampai di lutut sudah sah. Kamu sudah bisa sholat. Yang penting kamu bisa menutup sampai pusat kamu itu harus, pusar kamu harus tertutup. Jangan di bawah pusar. Beda kalau gitu. Begitu juga jangan di atasnya lutut. Artinya ini bukan berarti kamu nanti kalau mau sholat Jumatan terus pakai terus pakai segini saja sama lutut. Masalah ya. Masalah akhlak, masalah akhlak dan masalah akhlak itu yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak kami tidak baik. Masa orang-orang sholat pakaian rapi-rapi, pakai baju lengkap, kamu terusan pakai celana komprang begitu saja, tidak pakai baju. Kacau apa tidak kira-kira? Apalagi 3 hari 3 malam nggak mandi. Ya, Masya Allah. Terus di sini langsung dibahas lagi. Terus menutupnya seorang khurrah, wanita merdeka.
Wanita merdeka itu wajibnya dalam sholat itu yang tidak boleh ditutup adalah wajahnya. Jadi wajahnya orang Quraisy tidak boleh ditutup kalau waktu sholat. Begitu juga apa itu telapak tangannya. Kafir telapak tangan. Yang dilihat adalah minal a'la. Jadi harus tertutup itu dari bagian atas sama kelilingnya. Atas sama kelilingnya. Itu harus tertutup. Lah kalau bawah enggak. Karena kalau bawah kan anggap saja sampai dipakai lantai. Perempuan itu pakai lantai. Kalau di bawah namanya ya enggak apa-apa namanya di bawah. Tidak wajib. Terus kalau ditutup di bawah bagaimana? Berarti kalau gitu pakai mukenanya yang panjang terus di bawah diikat begitu. Kacau. Jadi pocong ya. Itu yang terbuka adalah wajah dan telapak tangannya. Itu boleh bagi perempuan Qurra, wanita merdeka. Jadi pakaian perempuan itu kalau menurut syariat ya, jadi pakaian perempuan yang budak, itu pakaian budak itu memang batasnya sampai lutut. Pakaian budak itu pakaian sampai lutut. Kalau wanita merdeka itu harus tertutup. Yang boleh terbuka muka sama telapak tangan. Ya. Kalau sekarang ada orang Islam menggelora karena pakaiannya itu batas orang muslimah orang sampai di lutut saja, itu berarti dia itu memposisikan dirinya, memposisikan orang yang dihukuminya seperti pakaiannya budak-budak perempuan. Ya, tidak menghargai sesungguhnya. Posisinya kalau saya seperti budak perempuan, ya makanya kasihan ya, kasihan atau tidak itu. Nah, terus yang kemudian berikutnya lagi nih, perempuan kan yang jawanib tutup rapat. Kamu kalau pakai mukena potongan itu kan jawanib itu kan kanan kiri di sini. Ini harus tertutup, kanan kiri ini tertutup. Yang boleh terbuka itu mukena kamu sampai batas lantai ya. Batas lantai. Jangan terlalu ngapret-ngapret. Tahu ngapret? Bahasa Indonesia ngapret apa? Kayak kurang. Kalau dipakai berdiri sih tertutup sini. Tapi begitu kalau sujud, terus kalau sujud kakinya kelihatan. Ini tidak boleh. Ya. Kakinya kelihatan waktu sujud. Makanya mukenanya ya harus agak panjang supaya ketika dia sujud tidak boleh kelihatan. Kan kalau kelihatan itu dari bawah atau dari samping? Perempuan, kalau kamu sujud terus kaki kamu, telapak kamu itu kelihatan, itu dari bawah atau dari samping? Yang dari samping tidak boleh, ya. Yang dari samping tidak boleh. Begitu juga kamu pakai mukena apa namanya, potongan. Mukena potongan kalau kamu sholat Allahu Akbar, ini kelihatan dari sini gimana? Makanya pentingnya harus pakai lengan sampai di sini, ya. Harus pakai lengan sampai di sini. Ini kalau nggak pakai lengan, ini kan pakai lengan enggak? Kalau nggak pakai lengan waktu sholat begini ya nggak boleh nih, ya. Kan dari samping, ya apa enggak? Dari samping apa tidak nih? Samping ya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kecuali kamu umpamanya ini dalam, kamu Allahnya dari dalam. Allah Akbar. Gini ya. Jangan kamu buka Allah Akbar begini kan kelihatan ini. Kalau kamu tidak pakai lengan panjang, ya apa tidak? Kalau begini kelihatan enggak kalau kamu kenanya kok angkat sekalian begini? Ya kelihatan, ini kelihatan ini kalau kamu tidak pakai lengan panjang. Tapi lengan panjangnya kalau kayak apa begini ya kelihatan ini. Ya, lengan panjangnya perempuan jangan kayak begini, lengan panjangnya yang kira-kira di sini agak rapat begini nih, ya. Ya apa tidak? Lengannya di sini agak rapat yang kayak ada karetnya begitu, ya. Ada karetnya atau ada apa namanya? Atau apa namanya? Perempuan itu biasanya apa? Yang di sini apa? Hah? Apa namanya yang di sini yang sampai di sini aja teman-teman? Hah? Apa namanya? Kayak engsel.
Engsel, engsel apa itu ya? Apa itu? Engselnya ini apa namanya? Pintu. Enggak tahu. Heng, enggak tahu. Wah, hah? Kalau enggak yang paling gampang ya begitu. Kalau kamu kok pakainya begini, cari karet. Nah, talene gini karet lah wis enak tuh ya enggak? Kan enggak tertarik. Ya apa tidak? Nah, atau kalau pakai baju kira-kira bajunya di sini tuh yang kayak ada apa? Ada rekatan begitu loh. Di sini boleh kompor tapi di sini rekatan gitu. Supaya tidak tertarik-tertarik. Kan batasnya sampai di sini perempuan itu, batasnya sampai sini. Batasnya sampai di sini. Kalau sini kelihatan enggak apa-apa, ya. Yang penting batasnya harus sampai di sini. Harus sampai di sini harus tertutup. Makanya hati-hati tuh perempuan yang pakai apa? Yang pakai potongan itu hati-hati, yang pakai potongan itu hati-hati. Mau kenanya yang potongan itu harus hati-hati. Ya, yang dilarang apakah yang tertutup dari atas, dari samping. Dari atas, dari samping harus tertutup. Nah, itu kan gimana? Terus apa itu waljane bimala yahki al-laun, dari sesuatu yang tidak bisa diceritakan warna kulitnya. Jadi tidak boleh apa itu tidak boleh ada lubang ya yang memungkinkan terlihat kulitnya. Nah, itu berarti tidak tertutup. Engkodaru alih jika mampu mereka alih atas ini. Wa tawajjah dan menghadap siapa orang alil kiblati pada kiblat fi sholati siddatil khauf. Wa tawajjah dan menghadap siapa orang lil kiblati pada kiblat. Terus langsung pengecualian illa fi sholati siddatil khauf, kecuali di dalam sholatnya orang yang sangat takut. Wa nafli safarin dan sunnahnya bepergian mubah yang dibolehkan. Wa ma'rifatu dukhuli waktin, dan mengetahui masuknya waktu walau zonan, walaupun apa itu dengan sengaja, walaupun dengan persangkaan. Jadi ini langsung dibahas di sini. Kecuali orang yang perang, orang yang lagi sangat ketakutan, waktunya sholat, misalnya sholat isya, perang ini, perang. Ya wes rasa sholat isya sih, langsung aja jalan sampai perang kah atau apa, dalam posisi itu kita sholat isya. Nah, kita sholat insyaallah baru sakarpe wis melaku mengarah timur barat, tidak ada pikiran. Waktunya sholat isya. Jadi inilah pentingnya kita itu kalau waktunya sholat tetap sholat bagaimanapun juga. Kita waktunya sholat harus tetap sholat. Tidak harus apa itu menggunakan apa segala macam apa itu seremoni-seremoni, kewajiban yang harus gini harus sudah sebisanya. Wong dalam keadaan perang, wong dalam keadaan ketakutan. Ya. Terus wanafli mubah, dan sholat sunnah yang dibolehkan. Sholat sunnah perjalanan yang dibolehkan. Ini juga boleh kamu mengarah ke arah Bunggu. Ke Bunggu itu arah timur, ke sana ya, ke barat ya. Kamu lagi pas belok ke arah mana? Ke arah sana. Berarti sana kan tidak kiblat. Kiblatnya ke arah sana. Tidak apa-apa wis, kamu naik ke sana, sholat saja. Kalau itu sholat sunnah yang perjalanan yang dibolehkan. Perjalanan yang dibolehkan. Yang mubah. Kalau mubah itu berarti tidak dalam rangka maksiat. Kamu mau kemana? Saya mau pulang kampung. Pulang kampung di mana? Di arah sana. Arso. Arso itu kan arahnya ke sana, bukan arah kiblat. Tidak apa-apa, mobil ke arah sana kau sholat saja. Karena santri Nurul Anwar rajin sholat duha, umpamanya kan. Tidak pernah ninggalin sholat duha. Allahu Akbar, sampingnya Masya Allah.
Main santri Nurul Anwar Rendi nih, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Masya Allah. Sampingnya ada calon mertuanya. Masya Allah, ini anak soleh nih. Allah. Ini anak soleh. Oh, walaupun harus tidak apa-apa. Soal sunnah tidak apa-apa. Tapi yang tidak dibolehkan kalau kamu perjalanan maksiat, kamu kemana? Mau apel pacar, haram kamu. Dosa perjalanan kamu sudah perjalanan dosa, sholatnya tidak boleh ada rukhsah kayak begini nih ya. Tidak boleh kamu kosor, jamak kosor tidak boleh karena perjalanan maksiat. Yang berikutnya lagi wa ma'rifatu dukhuli waktin. Dan dirinya sholat itu syaratnya harus mengetahui masuknya waktu. Ini waktunya apa? Zuhur, asar sudah jelas. Waktunya sudah diketahui. Walau zonan, kayaknya sudah cukup ini ya. Ini waktunya. Zonan itu misalnya, ini kamu udah pegang jam, ini kayaknya sudah gelap kan. Ini sudah berarti matahari sudah tenggelam betul. Ini sudah waktunya sholat isya. Sholat isya. Walaupun persangkaan ya. Walaupun kamu tidak punya data di jam ini sudah masuk ngisa dan sebagainya, itu sholat-sholat yang lain. Ma'rifatu kaifiyati sholat, dan yang berikutnya lagi mengetahui tata caranya sholat. Biaya arifah fardiyataha, dengan mengetahui wajib-wajibnya sholat. Wa yumayyizu, dan bisa membedakan orang. Fara'idoha, fara'i. Wa yumayyizu fardiyataha, fara'idaha, fara'idoha. Pada wajib-wajibnya sholat. Min sunannya, daripada sunat-sunatnya sholat. Harus mengetahui yang berikutnya lagi beda-beda. Oh, kalau baca Fatihah ini wajib. Kalau baca surat itu sunnah. Kalau bacaan dalam rukuk itu sunnah. Iktidal. Oh, yang wajib adalah tomak ninah di dalamnya. Tapi kalau bacaan-bacanya sunnah. Kamu harus tahu itu. Faraidaha. Min sunannya, dari sunnah-sunnahnya sholat. Illa fi haqqil ami, kecuali dalam itu tetap dalam haknya orang yang bodoh. Di dalam yaksin, jika tidak menghendaki siapa ami an-nafla pada sunnah, bima dengan perkara huwa tema itu fardun, itu wajib. Jadi dia mengatakan ini sunnah tapi wajib, dia bilang. Iktidal, bacaan iktidal itu wajib. Bacaan subhana rabbil a'la, wajib. Wah, ini berarti kacau begini nih. Nah, ini begini kacau. Wa taharatu, dan bersucian hadasin, daripada hadas. Wa taharu badanin, dan mensucikan badannya. Syaratnya ini ya, syaratnya suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Untuk sholat ini, syarat sholat. Wa taharatu badanin, dan suci badannya. Wa malbusin, dan pakaiannya. Wa makanin, dan tempatnya. Min najisin, an najisin, daripada najis. Harus suci. Suci tempatnya, badannya, pakaiannya. Ini syarat sholat. Kaki kamu, baju kamu suci. Celana kamu suci. Atau sarung, atau jubah. Tapi kaki kamu terkena najis sedikit, pipisnya. Yang masih ada percikannya di bawah. Sholat sah apa tidak? Sah apa tidak? Karena tidak suci badannya. La andami nahwi burghusin, tidak dari darahnya nyamuk. Waduh malin, dan bisul.
Wadumalin dan bisul. Wa korengin dan korengan. Wa gudiken dan gudiken ya. Gudik. Wa kukulen jerawat. Nah, ya macam-macam. Wa ingkasro dan walaupun banyak bighairi fi'li dengan tanpa pekerjaannya orang. Itu bisa dimakfu. Itu bisa dimak. Bukan dirinya yang meletus. Orang lain lagi sholat tiba-tiba dipelotot kamu punya udun. Nanahnya banyak. Wala angkolilin dan tidak daripada yang sedikit. Wala angkolili damin dan tidak dari sedikitnya darah. Ajnabiin daripada orang lain. Kalau kena darah daripada orang lain, enggak boleh, enggak dimakfu itu. Ghairu nahwi kalbin, tidak selainnya, umpamanya anjing. Wadamin nahwi haidin dan darahnya umpamanya haid. Walaan rausin dan tidak daripada apa itu BAB. Apa itu kotoran BAB. Wa bauli nahwi khufasin dan kencingnya umpamanya kelelawar. Toko di nau khufasin kelelawar wa ingkasura dan walaupun banyak. Wa yufa dan dimaafkan, wa yufa dan dimakfu, makfu itu dimaafkan. Andar kituyurin daripada teleknya burung bil masjid di dalam masjid. Wa ingkasura walaupun banyak. Burung-burung di masjid, namanya kayak burung-burung pipit gitu ya. Wa ingkasur dan walaupun banyak, malam ya ta'ammad selagi malam ya ta'ammad selagi tidak menyengaja siapa orang mulaqat tahu pada menyentuh darkit tuyur min ghairi hajatin dari tanpa hajat. Walam yakun dan tidak ada huwa utawi darkit tuyur au mamasu atau menyentuhnya orang rutoban kalih basah. Jadi kalau sudah kering, berkering, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah basah berarti ya tetap najis. Wa furudwa wallahu